Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini dan terus setia mengikuti setiap kisah yang kami bagikan. Seperti biasa, kami hadir untuk menemani waktu santai kalian dengan cerita-cerita yang penuh makna, inspirasi, dan tentu saja emosi yang mungkin akan menyentuh hati. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, ya. Di video kali ini, kita punya kisah yang benar-benar sayang banget kalau dilewatkan. Cerita ini akan membuat kalian merenung tentang arti cinta, kesetiaan, dan perjuangan hidup yang kadang gak selalu mudah. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah ruangan sederhana dengan dinding berwarna putih kusam, Firdaus duduk termenung di balik tumpukan berkas yang berserakan di mejanya. Matanya menatap kosong pada surat pemindahan yang baru saja diterimanya pagi itu, surat yang menyatakan bahwa Amar Zoni, tahanan yang selama ini dia tangani, resmi dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ada rasa tidak tenang yang menggelayuti hatinya. Baginya, pemindahan itu bukan hanya keputusan administratif, tapi ada aroma kejanggalan yang tak bisa diabaikan. Ia mengenal Amar bukan sebagai kriminal berbahaya, melainkan seseorang yang terlalu jujur untuk dunia yang penuh tipu daya. Firdaus mengingat kembali percakapannya dengan Amar sebelum pemindahan itu terjadi. "Saya tidak takut, Pak," kata Amar lirih di balik jeruji. "Tapi saya tahu, ada yang ingin saya diam di tempat yang tak bisa dijangkau siapapun." Kalimat itu terus terngiang di benak Firdaus, menimbulkan kecurigaan yang semakin kuat. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada kekuatan besar di balik layar yang ingin mengubur kebenaran bersama pria itu? Dengan napas berat, Firdaus menatap ke arah kamera yang menyorotnya dalam konferensi pers. "Saya tidak akan diam," ucapnya tegas di hadapan wartawan. "Pemindahan ini harus diselidiki. Saya akan menyurati Kemenkumham." Kata-katanya bergema, mengguncang ruang kecil itu. Ia tahu langkahnya berisiko, tapi kebenaran harus diperjuangkan, meski harus melawan arus kekuasaan yang gelap. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk kota, di balik tembok tinggi yang menjulang di Nusa Kambangan, Amar Zoni duduk termenung di sudut sel yang lembab dan gelap. Hanya seberkas cahaya kecil dari celah ventilasi yang menembus ruangan itu, cukup untuk menyoroti wajahnya yang mulai pucat karena kurang tidur dan makan. Ia menatap lantai dingin sambil memutar kembali peristiwa yang membawanya ke tempat itu. Semuanya terasa terlalu cepat, terlalu terencana. Seolah-olah, seseorang ingin menyingkirkannya dari dunia luar tanpa jejak. Setiap malam, suara ombak dari kejauhan menjadi satu-satunya musik yang menemaninya. Namun, di antara desir angin laut itu, Amar kadang mendengar bisikan, suara-suara yang berbicara tentang rahasia yang disembunyikan oleh orang-orang berkuasa. Ia tahu, pemindahannya bukan sekadar hukuman, melainkan bentuk pengasingan. "Mereka takut aku bicara," gumamnya perlahan. Ia meraba saku kecil di bajunya, tempat selembar kertas kecil tersembunyi. Di dalamnya tertulis beberapa nama penting dan satu kalimat, "Kebenaran tak bisa dikurung selamanya." Di Jakarta, Firdaus terus berjuang membuka kebenaran itu. Ia telah menyiapkan surat resmi untuk Kemenkumham, berisi permintaan peninjauan ulang terhadap pemindahan Amar. Namun ia sadar, langkah itu berisiko. Malam itu, saat hendak pulang, ia mendapati mobil dinasnya sudah dirusak. Di kaca depan tertera secarik kertas bertuliskan, "Berhenti mencari masalah, atau kau yang akan kami pindahkan ke pulau itu." Firdaus menggenggam surat itu erat. Rasa takut memang ada, tapi rasa tanggung jawabnya jauh lebih besar. Langit Jakarta malam itu tampak muram, seolah ikut menanggung beban yang dirasakan Firdaus. Ia duduk di ruang kerjanya, lampu meja menjadi satu-satunya penerang di tengah kegelapan. Surat ancaman yang tadi sore ia temukan kini tergeletak di hadapannya, kusut karena telah diremas berkali-kali. Ia tahu, dirinya sedang diawasi.
Sejak berita tentang niatnya menyurati Kemenkumham tersebar, banyak mata mulai mengarah padanya, beberapa penuh dukungan, tapi lebih banyak yang memandangnya dengan kebencian. Firdaus menarik napas panjang. Dalam hati ia bergumam, jika aku mundur sekarang, maka Amar akan benar-benar terkubur dalam kesunyian. Di sisi lain, di Nusa Kambangan, Amar mulai merasakan adanya sesuatu yang aneh di sekelilingnya. Para sipir memperlakukannya dengan cara berbeda, seolah mereka menerima perintah yang tidak boleh dilanggar. Setiap kali Amar mencoba menulis surat untuk Firdaus, surat itu tak pernah sampai keluar. Namun malam itu, seorang petugas muda dengan wajah cemas diam-diam menghampirinya. "Pak Amar, saya tahu siapa yang membuat Anda dipindahkan," bisiknya tergesa. "Tapi saya tak bisa bicara di sini. Mereka bisa mendengar." Lalu ia pergi begitu saja, meninggalkan Amar dengan rasa penasaran yang membakar. Siapa sebenarnya mereka yang dimaksud? Keesokan paginya, Firdaus menerima telepon misterius. Suara di seberang terdengar berat dan bergetar, "Jika Anda terus mencampuri urusan ini, Anda akan kehilangan lebih dari sekadar jabatan." Tapi Firdaus tidak gentar. Ia sudah menyiapkan berkas lengkap untuk dikirim ke Kemenkumham pagi itu juga. "Kebenaran harus disuarakan, meski tenggelam dalam lautan kebohongan," katanya dengan suara mantap. Di luar sana, seseorang tengah memotret dari kejauhan. Permainan baru saja dimulai, dan taruhannya bukan lagi karir, tapi nyawa. Pagi itu, udara Jakarta terasa berat. Langit mendung menggantung seolah menjadi pertanda buruk. Firdaus berjalan cepat menuju kantor pos utama, membawa map berisi surat resmi yang telah ia tanda tangani semalam. Surat itu berisi permohonan peninjauan ulang pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan, lengkap dengan bukti dan catatan kejanggalan hukum yang ia kumpulkan. Ia sempat menatap amplop coklat itu beberapa detik sebelum menyerahkannya ke petugas. "Surat ini harus sampai ke tangan Kemenkumham hari ini juga," katanya tegas. Petugas hanya mengangguk. Namun, tanpa disadarinya, seorang pria berjaket hitam yang berdiri di dekat pintu memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan tajam. Beberapa jam kemudian, Firdaus menerima telepon dari seorang staf di kementerian. "Pak, surat Anda belum kami terima," ucap suara di seberang. Dahi Firdaus berkerut, "Tidak mungkin, saya sendiri yang mengirimnya pagi tadi." Ia langsung menuju kantor pos, namun petugas di sana berkata bahwa tidak ada catatan pengiriman dengan nama atau alamat yang ia maksud. Panik mulai merayap di dadanya. Ia memeriksa kamera CCTV di sekitar lokasi, tetapi rekamannya telah terhapus. Seseorang berusaha mematikan jejak, pikirnya dalam hati. Ia sadar, kini ia tidak hanya melawan sistem, ia melawan bayangan yang bersembunyi di balik sistem itu. Sementara itu, di Nusa Kambangan, Amar menerima potongan kertas yang diselipkan di bawah makan malamnya. Di atasnya tertulis dengan huruf miring, "Firdaus dalam bahaya. Jangan bicara dengan siapapun." Ia terdiam lama, menatap tembok dingin di depannya. Hatinya berdebar. Ia tahu, satu-satunya orang yang masih berjuang untuknya kini menjadi target. Malam itu, untuk pertama kalinya, Amar berdoa bukan untuk dirinya, melainkan untuk keselamatan Firdaus, pria yang berani menantang kekuasaan demi kebenaran yang kian terkubur. Firdaus menghabiskan malam itu di dalam mobilnya, terparkir di sudut jalan kecil yang sepi. Matanya menatap lurus ke arah langit-langit mobil, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Ia tahu, surat itu tidak hilang begitu saja, seseorang sengaja menghapusnya dari sistem. Namun siapa? Dan mengapa begitu takut pada satu permohonan sederhana? Ia menyalakan laptopnya, mengakses salinan dokumen yang telah ia simpan diam-diam di server pribadi. Tapi sebelum sempat ia mengunggah berkas itu ke media nasional, layar komputernya tiba-tiba padam. Sinyal lenyap, dan dari kaca spion, Firdaus melihat sebuah mobil hitam berhenti di belakangnya. Dua pria keluar, berjalan perlahan mendekat. Ia segera menyalakan mesin dan tancap gas, membelah jalanan malam yang lengang. Napasnya tersengal,
jantungnya berpacu. Ia sadar, ini bukan lagi tentang hukum, ini tentang bertahan hidup. Di tengah perjalanan, ponselnya berdering. Suara serak di ujung sana berbisik, jangan kembali ke rumah. Mereka sudah di sana. Firdaus membeku. Suara itu terdengar seperti pria muda, mungkin orang dalam yang diam-diam ingin menolong. Ia berbelok ke arah selatan, menuju tempat yang hanya diketahui oleh satu orang, seorang jurnalis senior bernama Rendra, sahabat lama yang kini bekerja di media independen. Di sana, ia berharap bisa menyebarkan kebenaran sebelum semuanya terlambat. Di sisi lain, Amar mulai sakit. Tubuhnya melemah, matanya sayu, tapi pikirannya tetap tajam. Ia mendengar desas-desus bahwa seseorang dari Jakarta sedang dalam pelarian karena berusaha membela namanya. Ia tahu, itu pasti Firdaus. Dengan tenaga tersisa, Amar menulis satu kalimat di belakang kertas lusuh yang ia simpan sejak awal, jika aku harus diam, biarlah kebenaran berbicara lewat mereka yang berani. Ia menyembunyikan kertas itu di bawah batu di pojok selnya, berharap suatu hari seseorang menemukannya. Di luar, suara ombak menggema keras, seolah menandakan badai besar akan segera datang.